Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin wal 'aqibatu lil muttaqin fala 'udwana illa 'alal zalimin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah al malikul haqqul mubin wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu shadiqul wa'dil amin. Amma ba'd. Allahumma alhimna rushdana wa qina syurur anfusina. Rabbana zidna ilma warzuqna fahma wa amalan mutaqabbala. Ikhwati fillah, kita lanjutkan kajian kitab Sahih Muslim. Pagi hari ini kita masih dalam kitab zakat, bab yang baru, babun man jama'a sadaqata wa amal bir. Bab tentang orang yang menggabungkan beberapa hartanya untuk disedekahkan dan orang-orang yang melakukan berbagai perbuatan-perbuatan kebajikan. Fadhal Ustazana. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man walahu wa ba'd. Qala Imamul Muslim bin Hajjaj al-Qushayri an-Naisaburi rahimahullah rahmatan wasi'ah fi sahihi fi kitab az-zakah fi babi man jama'a sadaqah wa a'mal al-bir. Babu man jama'a sadaqata wa a'mal al-bir. Qala haddatsani Abu Thahir wa Harmalatu bin Yahya tujibi wal labsu li Abi Thahir qala haddatsana Ibnu Wahb qala akhbarani Yunus an ibn Shihab an Humaid bin Abdurrahman an Abi Hurairah anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala man anfaqa zawjaini fi sabilillah nudiya fil jannah ya Abdullah hadza khair faman kana min ahli shalah du'iya min babis shalah wa man kana min ahli jihad du'iya min babil jihad wa man kana min ahli sadaqah du'iya min babis sadaqah wa man kana min ahli siyam du'iya min babir rayyan. Qala Abu Bakr bin Siddiq ya Rasulullah ma ala ahadin yud'a min tilka abwab min daruratin fahal yud'a ahadun min tilkal abwabi kulliha. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam na'am wa arju an takuna minhum. Al-Imam Muslim rahimahullah menyebutkan dengan sanadnya dari sahabat Nabi Abu Hurairah radhiyallahu anhu bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, man anfaqa zawjaini, barang siapa yang menyedekahkan zawjaini, dua bentuk hartanya yang mirip-mirip. Zawjaini ditafsirkan oleh para ulama, ada yang mengatakan zawjaini di sini adalah tunggangan, yang menyedekahkan dua kudanya, yang menyedekahkan dua untanya, yang menyedekahkan dua keledainya atau dua bigalnya. Dan ada yang mengatakan ini masuk dalamnya segala sesuatu yang disedekahkan dalam bentuk sepasang atau dua, dua yang bersamaan, yang menyedekahkan dua bajunya, yang menyedekahkan dua dinarnya, yang menyedekahkan dua dirhamnya, semuanya masuk. Intinya orang yang bersedekah dengan dua bentuk pemberian yang sama, ini namanya adalah zaujain. Jadi kata Nabi, barang siapa yang bersedekah dengan sepasang zaujaini atau dengan dua benda yang bersamaan dari apapun bentuknya, fi sabilillah, dan dia menyedekahkan hal tersebut dalam menegakkan kalimat Allah atau di jalan Allah Subhanahu wa taala. Artinya dia bersedekah bukan untuk dipuji dan dipuja, dia bersedekah untuk menegakkan kalimat Allah, membantu berjihad, membantu segala macam sarana kebaikan. Nudiya fil jannah, nanti akan diseru di surga. Ya Abdullah hadza khairun, wahai hamba Allah, inilah kebaikan yang kau buat. Ini menunjukkan keutamaan bersedekah dengan benda yang sepasang. Bila mana sepasang saja sudah dapat keutamaan semacam ini, bagaimana pula jika lebih daripada itu? Berinfak dua baju, berinfak dua motor, berinfak dua mobil, berinfak segala-galanya. Sampai dikatakan 2 dirham, 2 dinar. Ya,
nanti di hari kiamat dia akan masuk surga. Ketika di surga dia akan dikatakan kepadanya, ya Abdallahi hadza khair, wahai hamba Allah, ini adalah kebaikanmu. Jadi sedekah akan menggiring orang masuk surga, apalagi jika bersedekah dengan dua hal ya yang sama, yang berpasangan. Kemudian berkata Rasulullah SAW, "Faman kana min ahli salati du'iya min babis salah." Nanti barang siapa di hari kiamat ya yang memiliki amalan-amalan salat termasuk ke dalam ahlus salah, maksudnya dominasi daripada kebaikannya adalah salat, mengerjakan banyak salat, salat tahajud, salat duha, salat rawatib, ya, dan salat-salat sunnah lainnya. Jadi yang mendominasi amalannya adalah salat, karena sebagian orang akan merasa mudah, tentram mengamalkan salat, sehingga banyak salatnya, ya, tapi dia tak mampu berinfak atau dia kurang dalam berinfak, maka akan disuruhlah nanti min babil salah, akan disuruh daripada pintu salat. Ini menunjukkan keutamaan salat. Salat juga adalah merupakan jalan memasukkan seorang ke dalam surga. Ya. Bahkan ada pintu namanya di surga pintu salat, khusus bagi orang-orang yang didominasi dengan salat ya ketika hidupnya. Ahlus salah, banyak salatnya. Qiyamul lail, ya. Duhanya mungkin, tahiyatul masjid, ya, dan salat-salat sunnah lainnya. Aman kana min ahli jihad du'iya min babil jihad. Barang siapa yang didominasi amalan kebaikannya dalam bab jihad, dia punya tubuh yang kuat, kecerdasan dalam berperang, ketangkasan memainkan senjata, sehingga dia begitu cintanya, gandrungnya dengan jihad. Ya, karena sebagian orang di situ dikenal. Khalid bin Walid tak dikenal kecuali dengan jihadnya. Khalid bin Walid tak banyak hadisnya, tapi dikenal dengan jihadnya. Ya, tidak sebagaimana Abu Hurairah pengumpul hadis Nabi SAW, tapi tak dikenal dengan jihadnya. Dia dikenal dengan hadis-hadisnya. Tapi Khalid bin Walid dikenal dengan jihadnya, hobi berjihad, gandrung berjihad. Maka barang siapa yang dia dinominasi dengan amalan-amalan jihad akan dipanggil di hari kiamat min babil jihad, daripada pintu jihad. Ini menunjukkan bahwasanya jihad adalah merupakan jalan memasukkan seorang ke surga. Wa man kana min ahli sadaqah, barang siapa yang didominasi amalan kebaikannya dalam bentuk sedekah, rajin bersedekah, rajin berinfak, du'iya min babis sedekah, akan dipanggil daripada pintu sedekah di surga. Karena itu yang mendominasi amalan kebaikannya. Banyak sedekah-sedekahnya. Ini menunjukkan banyaknya sedekah sunnahnya. Jangankan yang wajib, yang sunnah pun dia lakukan. Sehingga melekat dalam dirinya hobi untuk bersedekah. Dia akan diseru daripada pintu sedekah. Wa man kana min ahli siyami du'iya min babir rayyan. Dan barang siapa yang didominasi dengan amalan puasanya, maksudnya banyak puasa sunnah, puasa Daud, Ayyamul Bid, Senin Kamis, dan puasa-puasa lainnya, puasa Arafat, maka akan dipanggillah dia nanti dari surga yang namanya pintu Ar-Rayyan. Ar-Rayyan dari bahasa Arab rawiya yarwa. Rawiya yarwa maknanya adalah orang yang dia minum, kemudian dia minum hingga akhirnya dia kenyang dengan meminum. Orang yang full karena minum disebut ya Rayyan. Kalau orang yang kenyang karena makanan, bahasa Arabnya syab'an. Ya, makan full lah kenyang. Kenyang karena makan, syab'an. Kenyang karena minum, namanya Rayyan. Orang yang terbiasa dengan puasa akan membuat orang dalam keadaan haus dan lapar. Dan didominasi dengan rasa haus. Ketika kita puasa, yang mendominasi kita adalah rasa apa? Haus atau lapar? Haus. Maka di hari kiamat Allah siapkan pintu Ar-Rayyan. Pintu yang membuat orang masuk ke dalam pintu ini tidak akan pernah lagi dahaga selama-lamanya. Ini menunjukkan kepada kita surga itu pintunya banyak. Ya, masing-masing dengan amalan-amalan tersendiri. Qala Abu Bakrin, berkata Abu Bakar Siddiq radhiyallahu anhu, ya Rasulullah,
wahai Rasulullah, ma ala ahadin yud'a min tilkal abwabi min daruratin. Bila mana ada seseorang yang harus dipanggil dari seluruh pintu-pintu tersebut. Fahal yud'a ahadun min tilkal abwabi kulliha, mungkinkah ada seseorang dipanggil dari seluruh pintu-pintu itu? Karena dia mengumpulkan segala macam bentuk kebaikan. Dia ahli salat, dia ahli puasa, dia ahli jihad, dia ahli sedekah. Bila mana semua dia gandrung mengerjakannya, semua enggak pilih-pilih bulu. Salatnya banyak, puasanya banyak, sedekahnya banyak, jihadnya banyak. Apakah mungkin nanti dipanggil di surga dari semua pintu-pintu ini? Qala Rasulullah, na'am, berkata Rasulullah SAW, ya, wa arju an takuna minhum, dan aku berharap engkau daripada orang tersebut. Ini menunjukkan bahwasanya ada orang yang dia tak cukup dengan satu kebaikan. Dia akan berusaha melakukan segala macam bentuk pintu-pintu kebaikan dia masuki. Salatnya ahli salat, puasanya ahli puasa, sedekahnya ahli sedekah, jihadnya ahli jihad. Apapun kebaikan dia yang senantiasa terdepan. Ya, maka orang semacam ini akan dipanggil dari seluruh pintu-pintu surga. Kemudian kata Nabi, wa arju an takuna minhum, aku berharap engkau lah daripada golongan orang tersebut. Ini menunjukkan manqabatun Abi Bakr Siddiq, Abi Bakrin Siddiq. Ini adalah merupakan keutamaan Abu Bakar Siddiq, bahwasanya dia mengumpulkan segala macam kebaikan-kebaikan. Dia ahli salat, dia ahli sedekah, dia ahli puasa, dia ahli jihad. Nabi SAW mengatakan, aku berharap engkau daripada golongan orang tersebut. Dan ini menunjukkan bolehnya seseorang itu dipuji di hadapannya bila mana tidak dikhawatirkan menjadi fitnah baginya. Tentunya ini pujian kepada Abu Bakar Siddiq. Nabi memujinya dan Nabi berkata, aku berharap engkau bagian daripada orang tersebut. Ya, dan Nabi memuji sebagian sahabat-sahabatnya di hadapan mereka. Ini menunjukkan memuji seseorang itu bila mana niatnya tulus ikhlas dan tidak dikhawatirkan akan merusak orang tersebut, tidak membuat dia menjadi takjub, sombong, bangga, besar kepala, maka tak mengapa dipuji di depannya. Tetapi bila mana orang tersebut dikhawatirkan nanti dipuji menjadi sombong, bangga, congkak, maka jangan dipuji. Inilah larangan-larangan Nabi SAW dalam memuji. Ada yang memuji-muji sahabatnya, kata Nabi, dzabahtahu bighairi sikkin, engkau hakikatnya sudah menyembelihnya tanpa pisau. Orang gagal dipuji banyak yang naik ke atas, naik telinganya, kita bilang. Dipuji naik telinganya tinggi-tinggi ke atas. Akhirnya sombong dia, takjub, bangga. Ya. Banyak orang yang gila dipuji, ingin terus dipuji. Orang senang dipuji, tapi kalau sudah gila dipuji payah. Dia harus mendapatkan pujian. Kalau enggak mendapatkan pujian, dia stres, dia lemah, amalannya pun tak kuat. Ya, ini ciri-ciri orang yang tak baik niatnya. Naam. Qala haddatsani Amr an-Nakid wal Hasan al-Hulwani wa Abdul bin Humaid qalu qala haddatsana Ya'qub wa huwa bin Ibrahim bin Sa'd qala haddatsana Abi an Salih tahwil qala haddatsana Abdu bin Humaid qala haddatsana Abu Razzaq qala akhbarana Ma'mar kilahuma an az-Zuhri bi isnad Yunus wa ma'na haditsih. Terus qala haddatsani Muhammad bin Rafi' qala haddatsana Muhammad bin Abdullah bin Zubair قال حدثنا شيبان تحويل قال حدثني محمد بن حاتم واللبز له قال حدثنا شبابه قال حدثني شيبان بن عبد الرحمن أن يحيى بن أبي كثير عن أبي سلامة بن عبد الرحمن أنه سمع أبا هريرة يقول قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من أنفق زوجين في سبيل الله دعاه khazanatul jannah kullu khazanati babin ay fulu halumma faqala Abu Bakar ya Rasulullah dzalika allazi la tawa alaihi qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam inni la arju an takuna minhum.
Kemudian Imam Muslim rahimahullah menyebutkan dengan sanadnya juga dari sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam Abu Hurairah. Dia menukil bahwa Rasulullah bersabda, "Man anfaqa zawjaini," siapa yang menginfakkan dua jenis ya benda zaujaini. Jadi kita artikan zaujaini adalah yang semisalnya, yang sama dengannya. Ya. Zauj. Wa kuntum azwajan thalatha, kalian ketika itu terbagi menjadi 3 jenis manusia. Ashabul yamin, ya. Ashabus shimal, al-muqarrabun. As-sabiqun as-sabiqun. Jadi makna wa kuntum azwajan thalatha bukan makna kalian 3 pasang, tapi kalian 3 jenis. Maka zaujaini berinfak dengan 2 jenis harta yang sama, 2 rumah. Tentunya menunjukkan keutamaan yang lebih. Kalau orang berinfak 1 rumah, Masya Allah luar biasa. Bagaimana pula jika 2 rumah. Ya. Orang berinfak dengan 100.000 bagus. Bagaimana pula dengan 200.000. Bagaimana pula dengan 2 juta. Bagaimana pula dengan 2 miliar. Pokoknya yang 2 minimalnya. Kalau 2 saja seperti ini, ganjarannya bagaimana jika 3, 4 benda, 5 benda. Islam mengajarkan umatnya untuk senantiasa beramal yang terbaik. Ya, punya target-target dalam beramal. Enggak mengajarkan umatnya bermalas-malasan. Kalau kau bersedekah minimal 2 benda lah. Jangan 1 benda. Ya. Katakan di sini dengan kata-kata zaujain. Man anfaqa zaujain, barang siapa yang menginfakkan 2 jenis benda yang layak untuk diinfakkan, 2 baju kah? Ya. 2 piring kah, 2 karung beras kah, dan semacamnya. Fi sabilillah, niatnya harus tulus karena Allah, di jalan Allah, bukan di jalan dirinya, bukan di jalan syaitan, bukan untuk dipuji. Banyak sekali kita lihat ya di media sosial orang-orang yang datang kemana-mana berbagi kebaikan, tapi niatnya untuk mendapatkan lebih daripada itu. Dia bagi-bagi uang sekian ratus ribu, kadang-kadang 1 juta. Tapi dengan catatan kalau nembus followerku 1 juta, yang nengok kau akan kubuat seperti ini, kau akan kuberikan seperti ini. Ya, berarti dia berharap lebih daripada itu. Allah mengatakan wala tamnun tastakthir. Jangan kamu memberi mengharapkan balasan yang lebih banyak daripada itu, dari balasan dunia. Kalau balasan akhirat enggak usah kau minta pun Allah akan lipat gandakan. Masalahnya dia mengharapkan balasan dunia. Kalau beri 1 ingin dapat 2, ya. Berdagang dunia ini kadang untung kadang rugi, berdagang akhirat tak akan pernah rugi. Ya. Banyak orang-orang semacam ini belusukan kemana-mana, apalagi kalau sudah dekat masa-masa pemilihan umum, pemilihan kepala daerah, tambah banyak orang berbuat baik. Bersemi mana-mana, semuanya gaspol sedekahnya. Habis itu habis segala-galanya. Ya, nanti yang tak terpilih marah, akhirnya diambil kembali pemberiannya. Orang mengambil kembali pemberian sedekahnya bagaikan anjing yang telah memudahkan ludahnya, memuntahkan muntahnya, dia makan, dia jilat kembali muntahnya. Banyak orang-orang seperti anjing tabiatnya. Udah payah-payah ku bangun kampung ini, ku buat jalan, masjid ku kasih karpet, tapi tak akan pilih, kalah juga, bawa semua karpet pulang. Ini orang-orang yang punya tipu seperti anjing. Dan banyak semacam ini. Dan ini orang gak dapat pahala dengan sedekahnya, dapat dosa dia. Bersedekah karena Allah, bukan karena ingin pangkat, jabatan, kedudukan di mata manusia. Apalah manusia? Manusia ya kadang-kadang malah membuat engkau semakin kecewa. Berharaplah kepada Allah Jalla wa'ala dengan apa yang kau lakukan. Jadi dikatakan oleh Rasulullah, barang siapa yang berinfak dengan 2 benda atau 2 jenis benda yang bersamaan di jalan Allah Subhanahu wa taala, da'ahu khazanatul jannah, nanti dia akan dipanggil oleh malaikat-malaikat penjaga surga. Ya, malaikat penjaga surga ada disebutkan dalam periwayat namanya Ridwan, tetapi sebagian ulama mengatakan tak sahih hadisnya. Tidak ada keterangan yang sahih bahwasanya namanya Ridwan. Fi khazanatul jannah, penjaga surga. Tetapi malaikat
ya pemimpin daripada malaikat-malaikat yang diamanahkan dengan neraka. Malik memang benar terdapat dalam Al-Quran penyebutan nama Malik. Wa qalu ya Malik liyaqdi alaina rabbuk. Mereka berkata, hai Malik, minta Tuhanmu agar membinasakan kami. Jadi dia akan dipanggil, diseru oleh malaikat-malaikat penjaga surga, ya, kullu khazanati babin, setiap penjaga surga tersebut mereka menjaga satu pintu. Ai fulu ini asalnya fulan, dalam bahasa Arab bisa dipendekkan, ya, takun menjadi taku, fala takum fi miryatin, fala taku, hilangkan nunnya, itu biasa. Dalam memanggil pun demikian, boleh dihilangkan ujungnya. Aisyatu, boleh dipanggil dengan kata-kata ya Aish. Nabi kadang memanggil istrinya dengan panggilan pendek, ya Aish. Itulah yang mungkin kita gunakan Indonesia. Namanya Ridwan, Wan katanya. Namanya misalnya Al-Hidayah, Al, 2 huruf aja dia. Kadang-kadang namanya cuma 2 huruf, lucu-lucu orang Indonesia ini. Ya, mungkin dari situ dia ambil, dipendek-pendekkan. Nama panjang-panjang tapi dipanggil 2 huruf. Ya, itu kebiasaan negeri kita. Maka dalam bahasa Arab boleh juga dihapuskan ujungnya. Isim dihapuskan namanya. Maka Aisyah itu Aish, Fatimah itu ya Fatim, Hafsah itu Hafs, bisa. Ya. Maka di sini dikatakan ya ayful, ini adalah bagian daripada huruf nida, seruan, memanggil yang dekat ay, memanggil yang jauh ya. Ajarlah paksa dikit-dikit nahu kita kan. Dawatun nida, inilah alat-alat untuk menyeru. Bahasa Indonesianya hei. Kalau bahasa Arabnya ya, itu seruan jauh. Seruan dekat, orang yang dekat, enggak usah teriak-teriak, dekat di samping, hei, enggak perlu kan. Hei, itu aja. Kalau bahasa Arabnya ya. Kalau bahasa Arabnya ay fulan. Ay fulu. Bukan pulut ya, ini soalnya udah dekat sarapan ini kan. Ay fulu. Wahai fulan, ay fulu, halumma mari. Halumma masuk ke dalam isim fi'il. Ya, ada dalam bahasa Arab isim tapi bekerja pekerjaan fi'il. Nanti mau tahu apa itu isim, apa itu fi'il, belajar sama Ustaz Ferry nanti. Insyaallah diajarinya. Ay fulu halum, hai fulan, mari kemari. Faqala Abu Bakrin, maka berkatalah Abu Bakar, ya Rasulullah, wa ya Rasulullah, dzalika alladhi la tawa alaihi. Ya. Ya Rasulullah, orang yang semacam ini, ya, yang tak akan binasa, la tawa alaihi. Ya Rasulullah, orang semacam ini yang tak binasa. Ya. Qala Rasulullah SAW, inni la arju an takuna minhum, kata Rasulullah, aku berharap engkau menjadi orang tak binasa tersebut. Ya. Ini menunjukkan keutamaan Abu Bakar Siddiq. Maka orang yang paling tercela dalam Islam, orang yang mencela Abu Bakar Siddiq, yang menuduh putrinya berzina. Siapa mereka? Rawafid Syiah. Ya, yang selalu buat skenario di panggung dunia seolah-olah dia pejuang, dia menghancurkan ya kaum Yahudi, padahal dia menghancurkan negeri-negeri Islam. Peluru-pelurunya lebih banyak ditembakkan ke negeri Islam. Dia kacau banyak negeri. Lebanon dia kacau, Suriah itu semua dia kacau semua. Berapa ratus ribu yang terbunuh di Suriah, beratus-ratus ribu yang dikuburkan massal, hidup-hidup ditembaki, masih tak hidup tak mati, langsung ditimbun, ditaruh atasnya ban, dibakar. Di belakangnya Syiah. Kacaunya banyak negeri. Yaman itu siapa ngacau? Juga mereka. Bahrain mereka. Kacau semua. Ya. Di mana-mana kerjanya ngacau. Dia ingin mendirikan ya keyakinan mereka. Jadi drama aja itu. Ya. Andai kata 2 perampok saling berbaku hantam, tak usah bela-bela satu perampok. 2 perampok berbaku hantam, kau tengok aja. Ya. Saya ikut-ikut bela si fulan. Banyak orang bela. Syiah dibela. Tuh apa dibela Syiah?
Masalah aja yang mereka buat. Ya, paling benci kepada Abu Bakar Siddiq, paling benci kepada Umar bin Khattab. Ya. Nah. Qala haddatsana Ibnu Abi Umar qala haddatsana Marwan yani Al-Fazari an Yazid wa huwa ibnu Kaisan an Abi Hazim Al-Ashja'i an Abi Hurairah qala qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam man asbaha minkumul yawma sha'iman qala Abu Bakar radhiyallahu anhu ana qala man tabi'a minkumul yawma janazah qala Abu Bakar radhiyallahu anhu qala ana qala faman at'ama minkumul yawma miskinan qala Abu Bakar radhiyallahu anhu ana qala faman 'ada minkumul yawma maridan qala Abu Bakar radhiyallahu anhu ana faqala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam majatama'na fi imri'in majatama'na pimri'in illa dakhalal jannah. Berkata Imam Muslim rahimahullah dengan sanadnya dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, dia berkata, bersabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, man asbaha minkumul yawma sha'iman, siapa pagi hari ini di antara kalian yang berpuasa? Qala Abu Bakar radhiyallahu anhu, maka berkata Abu Bakar Siddiq, ana, saya ya Rasulullah. Ya, ini menunjukkan bolehnya kita memberitahukan perbuatan kebaikan yang kita lakukan jika aman daripada fitnah. Tak mengapa kita ceritakan, aku buat gini loh, aku puasa, aku tadi bersedekah, selama aman daripada fitnah riya, fitnah ujub, tak mengapa. Kadang-kadang padanya ada pelajaran bagi yang lain agar yang lain juga mengikuti, memotivasi yang lain. Maka tak mengapa orang menyebutkan kebaikan-kebaikannya dengan tujuan semacam ini. Ya, untuk menunjukkan nikmat Allah yang Allah berikan kepadanya. Dia katakan seperti ini, aku alhamdulillah sudah pernah haji. Alhamdulillah aku haji sekian kali. Selama memang untuk at-tahadduts bin ni'mah, menunjukkan nikmat Allah kepadanya banyak, dan dia bincangkan sebagai tanda syukur, enggak mengapa, kata Allah. Fa amma bi ni'mati rabbika fahaddits. Adapun nikmat-nikmat Tuhan yang Allah Tuhan berikan kepadamu, maka beritakanlah. Untuk tujuan semacam ini enggak apa-apa. Ya. Tapi andai kata untuk tujuan-tujuan lain, kadang-kadang bahaya. Ya, apalagi di media sosial. Kadang-kadang segala macam apa yang kita miliki berupa kelebihan dunia ditunjukkan di media sosial. Beli mobil baru, rumah baru, istri baru, yang baru-baru semua. Kadang-kadang bisa menjadi bumerang. Karena tidak setiap orang itu siap melihat engkau nikmat, engkau dalam kenikmatan. Nabi mengatakan kullu dzi ni'matin mahsudun. Setiap orang yang dapat nikmat ada aja yang iri. Ya, kemarin saya lihat lewat pula dia apa saya tuh di dinding saya tuh. Dia jual, ibu-ibu jual beli, dia tukang jual beli motor. Itu uang beratus juta ditunjukkannya. Wah, uang ini 10 juta ada segini, masya Allah. Di antara komentator, ini nanti kena rampok kok bu. Bahaya, tetangga-tanggamu yang miskin banyak. Kalau kaya-kaya gak ada, jangan nampak-nampakkan kali lah. Ya, senang-senang kali pun tak usah tampakkan kali kesenanganmu. Sekedarnya saja. Nah itu bisa berbahaya bagi yang lain. Ya, kejadian seperti itu. Bangga kali saya cantik, besok seminggu dilarikan orang istrinya. Suamiku ganteng, ya seminggu setelah itu lepas daripada dia. Ya, tidak semua harus kenikmatan kita beritahu orang. Itu bagian daripada pemahaman yang benar. Ya. Jadi kata Rasulullah, siapa yang pagi hari ini puasa? Kata Bakar, saya Rasulullah. Qala faman at'ama minkum al-yawma miskina. Siapa pagi hari ini yang bersedekah terhadap orang miskin, memberi makan mereka? Qala Abu Bakrin, berkata Abu Bakar Siddiq, ana, saya Rasulullah. Berpuasa, bersedekah. Qala faman 'ada minkum al-yawma maridan. Pagi hari ini siapa di antara kalian yang membesuk orang sakit?
mengunjungi orang sakit. Abu Bakar kembali mengatakan, kalau Abu Bakar radhiyallahu anhu, ana, saya ya Rasulullah. Jadi semua dia buat. Ya. Dalam beberapa riwayat, man minkum tabi'a janazatan, siapa yang hari ini ikut jenazah? Dia katakan, saya ya Rasulullah. Ya, segala macam ditanya Nabi, daripada pintu-pintu kebaikan, Abu Bakar mengatakan saya. Maka berkata Nabi kita yang mulia sallallahu alaihi wasallam, majtama'na fi imri'in, tidaklah berkumpul segala kebaikan-kebaikan ini pada seseorang, puasa, memberi makan orang, bersedekah, ya, mengunjungi orang sakit, mengantar jenazah, yang berkumpul baginya segala macam kebaikan-kebaikan ini, kecuali dia akan pasti masuk surga, illa dakhalal jannah. Yang menunjukkan kepada kita surga itu dimasuki dengan sebab. Jangan berharap surga tapi kok lakukan sebab. Ya, puasa tidak, Ramadan pun tidak. Jangankan puasa sunnah, Ramadan pun tidak, salat pun tidak. Jangankan salat tahajud, salat wajib pun lepas. Ya, ngasih makan orang miskin juga tidak. Bagaimana akan masuk surga? Ya, banyak orang berharap surga tapi jalannya tak dilakukan, tak dijalani, berandai-andai saja. Ya, berharap keselamatan tapi tidak kau tempuh jalannya, kata pepatah Arab. Bagaimana mungkin kau berlayar di atas daratan? Kalau kamu berlayar di daratan nggak akan mungkin sampai, di lautan lah. Kalau masuk surga, tempuhlah jalannya dengan amal, dengan sebab. Bima kuntum ta'malun, kata Allah, dengan sebab apa yang telah kalian lakukan. Tilkal jannatu urithumuha bima kuntum ta'malun. Itu surga kalian warisi, menjadi kalian pewarisnya dengan sebab apa yang kalian lakukan. Maka ikhwati fillah, bersemangatlah kita setiap hari mengumpulkan bekal-bekal kita berupa pintu-pintu kebaikan yang semampu kita lakukan. Yang kuat berinfak-infak, yang kuat puasa-puasa, yang kuat bersedekah-sedekah, terusnya. Andai kata semua dia buat, Masya Allah, ini menunjukkan imannya sudah naik tinggi. Dia akan dipanggil dari segala macam pintu-pintu surga. Demikianlah ikhwati fillah kajian kita di pagi hari ini. Semoga bermanfaat, motivasi kita untuk terus berbuat kebaikan di sisa-sisa umur kita ini. Ya, semoga Allah menutup kita semuanya dengan husnul khatimah dan kebajikan. Yang mudahnya mengatakan sisa umurku masih panjang. Siapa bilang? Mungkin kau lebih dulu mati pada kami. Subhanakallah bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik.